Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Satu-satunya di Asia Tenggara galangan kapal pembuat kapal selam canggih. Inilah PT PAL Indonesia. Satu-satunya di Asia Tenggara ya, PT PAL Indonesia ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, PT PAL Indonesia Persero merupakan perusahaan galangan kapal terkemuka di Indonesia. Nah, sekarang mereka telah menunjukkan kebangkitannya yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, setelah hampir mengalami kebangkrutan. Perusahaan ini telah berhasil bertransformasi menjadi pemain kunci dalam industri maritim nasional di Indonesia saat ini. Masa sulit yang dilalui PT PAL adalah pada awal tahun 2000-an. PT PAL mengalami masa sulit akibat krisis ekonomi global yang dikenal dengan krisis moneter. Krisis ini memukul keras ekonomi Indonesia, mengakibatkan banyak sekali perusahaan termasuk BUMN mengalami kesulitan keuangan, tak terkecuali galangan kapal satu-satunya milik negara kita. Perusahaan ini terlilit hutang yang sangat besar, hingga status kolektibilitas keuangannya berada pada level 4, yang artinya hampir bangkrut. Bahkan IMF atau International Monetary Fund merekomendasikan PT PAL untuk dinonaktifkan. Beruntungnya, tidak dilakukan pada saat itu dan pemerintah berusaha mempertahankan PT PAL. Jika itu dilakukan, mungkin PT PAL akan bernasib sama seperti IPTN atau PTDI yang mengalami kesulitan hingga sekarang untuk berkembang. Namun dengan langkah restrukturisasi yang tepat dan kepemimpinannya yang visioner, PT PAL kini telah berhasil bangkit dari keterpurukan tersebut. Salah satu faktor kunci kebangkitan PT PAL adalah transformasi dan inovasi yang dilakukan secara menyeluruh. Perusahaan ini menerapkan strategi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengembangkan produk-produk yang inovatif. Berbeda dengan BUMN atau perusahaan yang lain, hal utama yang dilakukan PT PAL adalah fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM. Barulah langkah selanjutnya yaitu fokus pada pengembangan teknologi. Bukti atau indikator kebangkitan PT PAL Indonesia antara lain yaitu PT PAL saat ini mulai fokus pada rantai pasok yang di Surabaya dengan cara membuka kemitraan atau dengan industri lokal sekaligus transfer of teknologi serta pelatihan pada calon mitranya. Ini dilakukan karena PT PAL ingin membangun ekosistem maritim yang kuat di Surabaya dan sekaligus di sekitarnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan rantai pasok yang handal serta mengembangkan tenaga ahli yang kompeten di wilayah tersebut. Dengan strategi ini, PT PAL berupaya untuk tidak hanya meningkatkan kinerja dan daya saingnya sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekosistem maritim yang berkelanjutan di Surabaya. Tentu, ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi industri maritim di Indonesia secara keseluruhan. Jadi, PT PAL saat ini bukan lagi berpikir bagaimana caranya untuk membuat sebuah kapal yang canggih, melainkan mereka sudah berpikir untuk membangun sebuah industri maritim yang kuat. Bukti lainnya, PT PAL Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan internasional untuk transfer teknologi dan peningkatan kapabilitas. Hal ini membantu dan meningkatkan kualitas serta kompetitivitas produk mereka di pasar global. Salah satu contoh, misalnya, PT PAL telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan perusahaan raksasa asal Prancis, yakni Naval Group. Bagi yang belum tahu, Naval Group adalah salah satu perusahaan maritim dan pertahanan terbesar di dunia. Perusahaan ini juga menjadi salah satu perusahaan tertua dalam industri maritim karena mereka sudah berdiri sejak abad ke-17. Dulu dikenal dengan DCNS, kemudian berganti nama menjadi Naval Group pada tahun 2017. Kapal selam Skorpen yang digunakan banyak negara, sekaligus kecanggihan kapal frigat Belhara, saya rasa sudah cukup untuk menggambarkan kapabilitas Naval Group dalam menguasai teknologi maritim. Nah, penandatanganan MOU antara PT PAL dan Naval Group ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas bersama dalam meraih pasar potensial baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kemitraan ini juga didasari pada kontrak yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membangun 2 unit kapal selam Skorpen yang sepenuhnya diproduksi di fasilitas hanggar kapal selam milik PT PAL, yakni di Surabaya, Indonesia, bro. Ini juga mengukuhkan bahwa PT PAL adalah galangan kapal satu-satunya di Asia Tenggara yang mampu memfasilitasi pembuatan kapal selam. Tentu, kalian harus bangga, bro, mempunyai perusahaan atau BUMN seperti PT PAL. Melalui penandatanganan MOU ini, juga telah membuka jalan kolaborasi yang lebih mendalam di luar konstruksi kapal selam itu sendiri. Salah satunya yaitu proyek utama yang saat ini disoroti dalam kemitraan ini, yakni pengembangan frigat multifungsi Belhara. Nantinya, PT PAL akan mendapatkan transfer of teknologi penuh untuk desain kapal lengkap dengan teknologi tinggi dan modern, serta manajemen pembangunan kapal frigat secara digital. Hal ini akan semakin meningkatkan kapabilitas PT PAL dalam membangun kapal frigat canggih dan bersaing di pasar global. Selain itu, PT PAL mempunyai diversifikasi produk atau produk yang bervariasi. Bagi PT PAL Indonesia, diversifikasi produk ini berarti mereka tidak hanya fokus pada pembuatan kapal militer dan kapal niaga saja, tetapi juga mengembangkan produk dan layanan di sektor energi dan infrastruktur pantai lepas. Misalnya nih, anjungan lepas pantai. PT PAL telah memulai pengembangan kemampuan dalam merancang dan membangun anjungan lepas pantai yang digunakan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Ini termasuk struktur anjungan, modul pengolahan, dan platform pengeboran. Selain konstruksi fisik, PT PAL juga menyediakan layanan integrasi sistem yang mencakup instalasi peralatan dan sistem yang diperlukan untuk operasi anjungan lepas pantai. Kemudian, PT PAL juga telah memproduksi berbagai jenis kapal penunjang untuk industri minyak dan gas, seperti kapal supply, kapal angkut personil, dan kapal pendukung lainnya yang diperlukan untuk operasi lepas pantai. Selain itu, ada juga kapal penelitian dan survei. Mereka juga telah mengembangkan sebuah kapal yang dirancang khusus untuk penelitian dan survei geofisika. Lebih dari itu, mereka juga telah mengembangkan kapal dan struktur energi terbarukan. Kapal ini dapat digunakan untuk instalasi dan pemeliharaan turbin angin di pantai lepas yang merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan. Selain turbin angin, PT PAL juga mengeksplorasi pembangunan platform untuk instalasi energi terbarukan lainnya, seperti energi gelombang dan energi matahari yang dipasang di lepas pantai. Diversifikasi produk ini dilakukan oleh PT PAL Indonesia supaya tidak mengandalkan satu jenis produk saja. PT PAL dapat mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan di sektor tertentu. Misalnya nih, mungkin suatu saat nanti gejolak politik global akan mulai berkurang. Nah, di saat itu, masa damai dan tenang tentu tidak banyak negara membutuhkan peralatan militer, termasuk kapal perang. Nah, disitulah PT PAL dapat menjual produk lainnya selain kapal perang. Tentu, diversifikasi ini dapat membantu menstabilkan pendapatan perusahaan PT PAL. Melalui diversifikasi, PT PAL dapat meningkatkan kemampuan teknis dan inovasinya. Ini termasuk penguasaan teknologi baru yang bisa diaplikasikan ke berbagai proyek, baik militer maupun komersial. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga ikut bangga dengan PT PAL? Kalau iya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Jadi ini ya, keren ini PT PAL Indonesia gitu. Dan bukan hanya mengembangkan kapal-kapal yang militer, tapi juga ada pelbagai gitu ya, kapal peneliti pun ada juga, untuk yang anjungan anjungan pantai pun ada juga gitu. Jadi ada pelbagai gitu, sangat-sangat berkembang dan siap untuk berkembang sampai ke global gitu kan. Dan ini satu-satunya di Asia Tenggara, luar biasa ya perkembangan PT PAL Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.